Baik Bapak Ibu jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur kita sudah menaikkan puji-pujian dan juga doa syafaat kita. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dari Wahyu pasal 2, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-29. Wahyu pasal 2, ayat ke-18 sampai ayat ke-29. Ini adalah surat kepada jemaat keempat yang tercatat di dalam kitab Wahyu, yaitu kepada jemaat di Tiatira. Demikian firman Tuhan tertulis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat jinah dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalas kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi Bapak Ibu, minta pertolongan serta pimpinan daripada Allah Roh Kudus bagi kita semua. Kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh menolong kami. Allah Roh Kudus hadir di tengah kami, menguduskan dan memampukan hamba-Mu yang terbatas, dan juga memberikan iluminasi, pencerahan hati yang mau diubahkan kepada setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan kiranya mereka juga boleh bersama-sama bertumbuh, belajar, diubahkan. Demikian juga bersama-sama dengan hamba-Mu ini. Ketika hamba-Mu memberitakan firman Tuhan, kami semua tanpa terkecuali boleh diubahkan oleh Allah Roh Kudus melalui firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa, kami berserah. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana yang telah saya sebutkan di awal pembacaan Alkitab tadi, ini adalah surat kepada jemaat di Tiatira. Ini adalah jemaat keempat dari 7 jemaat yang menerima surat daripada Yesus Kristus melalui rasulnya Yohanes. Saudara, kota Tiatira ini adalah kota yang memiliki keunikan dan latar belakang yang patut kita cermati bersama-sama. Kota Tiatira adalah kota transit perdagangan. Kota ini bukanlah kota yang besar. Dia tidak sebesar kota Efesus, apalagi kota Pergamus. Jemaat di kota Tiatira ini juga tidak sekaya jemaat
di kota Smyrna. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun kota ini adalah kota yang kecil dan anak-anak Tuhan, jemaat yang established di sana adalah mereka dari kalangan menengah yang biasa-biasa saja. Tetapi surat kepada jemaat di Tiatira ini adalah surat yang paling panjang. Kalau kita bandingkan ketimbang dengan 6 surat kepada 6 jemaat lainnya yang tercatat dalam 3 pasal pertama di kitab Wahyu. Saudara, bukanlah satu kebetulan ketika kita bisa melihat surat yang terpanjang diberikan kepada gereja yang ada di kota yang terkecil. Ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa penilaian Allah itu bukanlah seperti penilaian manusia yang melihat dari permukaan tampak luar, melihat dari besar kecilnya bangunan, jumlah yang ada daripada jemaat. Tidak seperti itu. Dan kita bisa melihat di sini ada beberapa hal penting yang tercakup di dalam surat yang panjang ini. Saudara, saya membagi ada 3 unsur utama daripada surat kepada jemaat di Tiatira. Ada unsur pujian, ada unsur teguran, dan ada unsur pengharapan. Wow, ini menarik Bapak Ibu. Seperti teori sandwich, ya. Ada daging, ada hamnya. Maksud saya ada roti. Maaf tadi saya salah. Ada roti, ada daging atau hamnya. Kemudian ditutup oleh roti lagi. Ya. Jadi ada pujian, ada teguran, ada pengharapan. Nah Bapak Ibu, ini menarik. Ketiga unsur utama ini disampaikan, dituliskan oleh Rasul Yohanes dengan didahului oleh sebuah penegasan. Penegasan itu kita bisa lihat di dalam ayat 18. Jadi dengan adanya penegasan dalam ayat 18 ini, kita bisa melihat bahwa ketiga unsur itu mengandung pesan yang sangat penting. Kita lihat dulu pembukaannya. Dikatakan inilah firman anak Allah. Saudara, ini adalah satu bentuk penegasan otoritas bahwa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ini ketika ia mendapatkan penglihatan wahyu Tuhan di Pulau Patmos. Ini bersumber daripada Yesus Kristus sendiri, Sang Anak Allah yang sejati. Bukan anak Allah tanda kutip yang dipercaya oleh orang-orang Tiatira, yaitu Dewa Apollo, yang konon katanya adalah anak daripada Dewa Zeus. Tetapi ini adalah Yesus Kristus sendiri, Sang Mesias. Allah yang menjadi manusia, mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan akan datang untuk 2 kali. Dialah yang bertahta, yang menyampaikan pesan ini. Kemudian dikatakan matanya bagaikan nyala api. Menunjukkan bahwa yang menuliskan, yang menyampaikan pesan ini maksud saya, itu adalah Tuhan sendiri yang mengetahui isi hati manusia. Matanya bagaikan nyala api. Dan kemudian juga dikatakan kakinya bagaikan tembaga. Ini menunjukkan kepada penghakiman. Bahwa Allah dalam Kristus ia akan menjadi hakim bagi umat manusia. Jadi ini menegaskan otoritas yang luar biasa. Menegaskan sebuah sumber yang berotoritas. Sumber yang berdaulat. Jadi ketika ada 3 pesan disampaikan di dalam surat ini. Ini bukanlah sebuah pesan kaleng. Bukanlah sebuah pesan abal-abal. Tapi betul-betul suatu pesan yang sungguh serius yang bersumber daripada Allah sendiri. Saudara, saya akan mulai daripada unsur yang pertama. Yaitu pujian terhadap gereja Tiatira. Jadi Bapak Ibu diawali dengan pujian. Ini adalah rotinya dulu ya, seperti sandwich tadi ya. Roti, pujian, kemudian ada teguran, hamnya atau dagingnya ditutup dengan pengharapan. Roti lagi gitu ya. Jadi saya ibaratkan seperti sandwich. Dari pujian yang pertama. Ya. Rotinya dulu. Menarik. Dikatakan di dalam ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, jemaat di Tiatira.
Baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Wow, ini satu pujian yang luar biasa diberikan oleh Tuhan. Bahkan di dalam terjemahan New King James Version, Bapak Ibu, ketika dikatakan, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Itu bukan cuma sekadar lebih banyak, tetapi exceed, melampaui. Melampaui bukan cuma kuantitas tapi juga kualitas. Wow, ini pujian yang luar biasa. Ada kasih, pekerjaan untuk Tuhan yang dilakukan oleh jemaat di Tiatira. Ini berbeda sekali dengan jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus mengalami decline. Mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Tetapi jemaat di Tiatira ini incline, dia naik, ada progres, ada kasih yang luar biasa. Jadi saudara, kita bisa melihat satu hal yang bisa kita pelajari dari pesan yang pertama ini, dari unsur pujian ini. Saudara, Allah memberikan pujian terhadap iman, kasih, pelayanan, ketekunan daripada jemaat Tiatira, jemaat yang notabene ada di kota paling kecil. Jemaat yang notabene sosial ekonominya itu mungkin tidak sebaik jemaat-jemaat yang lain. Tetapi mereka yang dipuji Tuhan. Saudara, seorang penulis buku spiritualitas yang bernama Richard Foster pernah berkata, superficialitas itu adalah kutukan daripada era kita atau zaman kita. Zaman di mana kita hidup itu menilai segala sesuatu, tadi saya sudah sedikit singgung di awal, itu dari tampak luar. Oh, kalau gerejanya besar. Oh, kalau gerejanya kaya. Fasilitasnya mantap. Atau mungkin kualitas live streaming, kualitas penataan ibadahnya kalau di masa pandemi ini itu mantap sekali. Wah, itu adalah gereja yang membanggakan, ya, dengan segala fasilitas yang ada. Saudara, jangan salah paham, itu baik. Kalau ada gereja yang kaya, besar, fasilitasnya bagus, SDM-nya sangat memadai, puji Tuhan, itu tidak salah. Tetapi Allah tidak semata-mata melihat itu. Ya tampak luar. Tetapi Allah ingin melihat kasih yang mula-mula itu hadir di dalam diri jemaat Tuhan. Saudara, gereja Tiatira, gereja di kota yang terkecil. Jemaatnya tidak sekaya jemaat di Smyrna, katakanlah, yang dikatakan Smyrna itu gereja yang kaya. Tetapi Bapak Ibu, mereka dipuji oleh Allah. Jadi kita bisa mengambil satu aplikasi di sini Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya di dalam kehidupan kita bergereja. Janganlah kita minder kalau gereja kita sederhana. Janganlah kita kecil hati kalau mungkin kita tidak sebesar atau sefenomenal gereja lain dari tampak luar. Tapi kerjakanlah bagian kita sebaik mungkin. Dengan kasih. Dengan ketekunan. Ketekunan di sini dari kata hupomone. Artinya tetap persevere, tetap bertahan sekalipun di tengah penderitaan, di tengah keterbatasan yang ada. Tetap kita melayani Tuhan dengan sebaik mungkin. Allah memuji umatnya, gerejanya yang seperti demikian. Sekalipun mungkin program kita tidak tampak cetar seperti program-program gereja yang besar yang ada di medsos. Ya, mereka punya tim medsos yang luar biasa. Tetapi ketika kita sama-sama mengasihi Allah, mengasihi sesama, memuridkan anak-anak Tuhan di sana dengan setia. Gereja seperti ini ada di tangan kasih Allah. Dan Allah bangga betul akan gereja seperti itu. Jadi jangan terjebak pada tampak luar. Kita masuk kepada unsur yang kedua Bapak Ibu. Yaitu unsur dagingnya ya. Hemnya nih. Teguran. Wow. Jadi menarik, setelah ada pujian, ada teguran. Ya, ini satu teknik yang baik Bapak Ibu. Memang ada kalanya dalam kehidupan kita ketika kita langsung ditegur to the point ya, kita kan resistensi. Ada kalanya kita dipuji dulu. Ya, hal-hal yang baik yang memang patut diapresiasi. Kemudian setelah itu adalah diberikan teguran. Nah, jemaat Tiatira juga mengalami sebuah krisis yang perlu ditegur betul oleh Allah.
Dikatakan di dalam ayat yang ke-20, aku mencela engkau. Karena apa? Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengangkat dirinya sendiri sebagai nabi, mengajar hal-hal yang salah. Saudara, Isabel ini sebenarnya adalah nama simbolik. Nama daripada wanita tersebut, para penafsir umumnya sepakat bukan Isabel. Tapi ini nama simbolik yang merepresentasikan Isabel, tokoh yang dulu di Perjanjian Lama, yang adalah istri daripada Raja Ahab, yang membawa umat Allah menyembah berhala. Jadi kita bisa lihat di kitab 1 Raja-Raja, betapa jahatnya Isabel itu. Mengajarkan di dalam ayat 20, makan persembahan-persembahan berhala, berbuat zina. Saudara jangan cepat-cepat menafsirkan makan persembahan berhala ini dengan pengertian yang salah. Karena kalau kita lihat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus menegaskan bahwa sebenarnya isunya atau sejatinya tidak ada makanan untuk berhala yang dilarang. Ya, itu boleh-boleh saja dimakan di dalam konteks yang tentu perlu hati-hati, diperhatikan betul. Kalau seandainya menyebabkan menjadi batu sandungan, jangan dimakan. Tetapi kalau tidak menjadi batu sandungan, is okay, karena semua makanan dikuduskan oleh Allah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, yang ingin ditekankan di sini makan penyembahan berhala yang di dalam konteks surat kepada jemaat di Tiatira ini adalah salah satu ritual sinkretisme yang mencampur adukan iman Kristen dengan ajaran baru yang dibawa oleh Isabel ini, nama simbolik ini. Selain itu dikatakan juga ada perbuatan zina. Wow, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Saudara, maksudnya apa sih? Di awal sekali saya sudah mengatakan kota Tiatira ini adalah kota transit untuk berdagang, betul? Artinya banyak pedagang di sana. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul, ada yang namanya Lydia, penjual kain ungu, betul? Itu dari mana? Kota Tiatira. Jadi kota Tiatira ini banyak melakukan perdagangan macam-macam. Nah, di dalam kota perdagangan ini banyak asosiasi atau serikat dagang. Dan setiap serikat dagang, katakan serikat dagang penjual kain, serikat dagang penjual daging, gitu ya. Serikat dagang penjual tembikar misalnya, atau barang-barang yang lain. Nah, setiap serikat dagang itu punya dewanya. Dan setiap orang yang melakukan perdagangan, katakanlah kain, katakanlah daging, makan makanan, atau mungkin bahan-bahan kebutuhan rumah tangga, itu harus masuk ke serikat itu dan melakukan, mentaati regulasi pada serikat itu. Yaitu melakukan ritual. Nah, ritual ini Bapak Ibu sekalian menarik sekali. Salah satunya adalah melakukan perzinahan. Mohon maaf, dengan yang disebut sebagai pelacur bakti. Yang ada di kuil-kuil dewa-dewa mereka. Itu adalah salah satu bentuk ritual. Selain makan persembahan berhala, spiritnya perhatikan sinkretisme, juga melakukan perzinahan. Nah, orang Kristen ini galau sekali. Kalau mereka tidak ikut serikat dagang itu, mereka mau cari uang dari mana? Bagaimana hidup? Tetapi kalau ikut serikat dagang itu, otomatis harus ikut ritualnya. Yang diadopsi, yang disetujui oleh serikat dagang tersebut. Mereka betul-betul galau sekali. Dan muncullah Isabel yang mengajarkan, is okay, gak apa-apa, kompromi saja. Wow, ini menarik. Di dalam ayat 24 dikatakan begini. Apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan ini seperti rahasia yang dalam daripada iblis. Maksudnya begini. Para pengikut ajaran Isabel ini berpikir, oh untuk menghadapi iblis ya kita harus mengerti strategi iblis. Mengerti strategi iblis yaitu dengan cara apa? Mengadopsi apa yang diajarkan iblis. Wah, menarik kan? Pintar sekali nih justifikasi dan memainkan kata-kata. Jadi mereka ya gak apa-apa supaya hidup. Ya saya orang Kristen betul. Tapi di satu sisi saya juga melakukan ajaran daripada sistem kepercayaan yang lain. Sinkretisme di sini. Berkompromi demi apa? Demi bisa bertahan hidup. Saudara, di dalam masa perang dunia kedua,
saya teringat akan seorang tokoh yang namanya Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer kalau mau cari aman bisa saja berkompromi dengan Nazi. Dietrich Bonhoeffer seorang gembala yang melayani di gereja Jerman sekaligus teolog muda. Kalau dia mau cari aman sudahlah, berkompromi sudahlah Nazi. Ya silakan saja mengejar orang-orang Yahudi. Banggakanlah suku Arya, nggak apa-apa. Yang penting saya aman. Oke terserahlah. Saya nggak mau ikut campur. Saya secara tidak langsung mengadopsi apa yang diajarkan oleh Hitler. Bisa saja Bonhoeffer mau berkompromi dengan itu. Tetapi apa yang dilakukan Bonhoeffer? Dia mengatakan bahwa gereja harus menjadi hati nurani daripada suatu bangsa atau negara. Tetap ia menyuarakan firman Allah yang bertentangan dengan pola pikir daripada Nazi itu. Akhirnya dia ditangkap, dia dipersekusi. Namun dari sini kita bisa melihat Bonhoeffer tidak berkompromi. Nah saudara, bagaimana dengan gereja kita pada saat ini? Kita hidup di tengah sistem atau tatanan masyarakat, sosial, politik yang ada. Apakah gereja kita tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan? Atau kita berkompromi dengan dosa? Atau berkompromi dengan ajaran-ajaran yang lain? Yang sejatinya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara hati-hati. Ajaran yang palsu itu bisa masuk secara halus ke dalam tubuh gereja. Kelihatannya tidak berbeda jauh secara permukaan. Tetapi kalau kita dengarkan baik-baik, pelajari baik-baik, bisa saja itu bertentangan dengan ortodoksi daripada gereja Tuhan. Saudara, miris sekali. Saat ini di China, bahkan sampai ke negara-negara yang lain, ada gereja kilat dari timur. Ini bertentangan dengan ortodoksi iman kita. Iman evangelical yang setia pada firman Tuhan. Tentu bukan kita perlu membahas itu di tempat ini saat ini. Tetapi kita bisa mengatakan bahwa ajaran mereka berbeda. Di Korea Selatan ada gerakan Shincheonji Gyohe. Gereja Shincheonji. Itu juga ajarannya berbeda tapi banyak pengikutnya. Wow. Luar biasa, seolah-olah dari tampak luar ini gereja. Atau mungkin kita di Indonesia, gereja-gereja evangelical Protestan, diam-diam tercemari oleh New Age Movement, gerakan zaman baru, yang lebih menekankan pikiran positif, ya, sugesti daripada emosi dan mind kita. Dan itu mengkerdilkan iman yang sejati. Nah, itu bisa terjadi di dalam diri anak-anak Tuhan dan gerejanya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati sekali. Banyak pengajaran yang palsu yang bisa mengganggu tubuh Kristus. Dan bukan hanya di tataran ortodoksi saja, tetapi dalam tataran praksis. Apakah kita melegalkan cara yang salah, yang berdosa, dan kemudian kita mengatakan, ya kita menjustifikasi itu karena tujuannya baik. Saudara, kita harus hati-hati betul. Saudara, tentu dalam hal ini ketika kita berhadapan dengan mereka, sekte-sekte atau bidat-bidat yang ada, kita tetap harus menghormati mereka tentunya sebagai sesama umat manusia. Tetapi meskipun kita menghormati mereka, kita tetap harus kritis. Kita boleh menyatakan sikap tidak setuju terhadap ajaran mereka. Dan kita harus hati-hati. Dan kita harus berani mempertanggungjawabkan iman kita. Mengkoreksi dan mengembalakan rasionalitas daripada jemaat atau anak-anak Tuhan di sekitar kita. Agar tetap setia pada kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Unsur pengharapan. Ditutup dengan roti kembali. Setelah pujian, teguran, dan pengharapan. Saudara, di dalam ayat 25 dikatakan, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Ini ditujukan kepada orang-orang di Tiatira, jemaat Tuhan yang tidak ikuti ajaran Isabel itu.
Berpeganglah kepada apa yang ada padamu. Tetap lakukan pelayananmu. Dan dikatakan juga, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, di ayat 26, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ayat 27, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan menariknya, dilanjutkan di ayat 28, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Bapak Ibu, Wahyu pasal 22 memberikan keterangan bintang timur ini adalah Yesus Kristus sendiri. Kepada orang-orang yang tetap berpegang teguh pada ajaran Kristus dan para rasul. Kristus dikaruniakan kepada mereka. Kristus hadir bersama mereka. Sekalipun di tengah penderitaan yang ada. Saudara, ketika kita melihat, mengevaluasi kehidupan di dalam sejarah umat manusia. Orang yang paling besar, paling kuat, pada akhirnya mereka rapuh. Dan segala kejayaan itu berlalu begitu saja. Pada akhirnya kita bisa melihat bahwa kehadiran Kristus itulah yang terutama dan satu-satunya yang memberikan rasa aman dan rasa cukup. Kepada gerejanya yang tidak mengikuti ajaran palsu akan dikaruniakan bintang timur, yaitu Kristus yang hadir memberikan damai sejahtera. Saudara, peganglah pengharapan itu. Kristus hadir bersama kita. Dan saya akan menutup firman Tuhan ini dengan menyandingkan kembali Isabel yang dihukum, diberikan sebuah punishment karena memang kesalahannya. Dan kemudian saya sandingkan dengan Kristus yang tidak bersalah, tetapi ia dihukum karena apa? Karena kesalahan kita. Di atas kayu salib, Kristus menanggung segala hukuman dosa kita. Berbeda dengan Isabel yang memang layak dihukum karena ia bersalah. Kasih Kristus itulah yang memampukan kita, memberikan kita motivasi untuk kita tidak berkompromi dengan dosa, tidak berkompromi dengan ajaran yang salah, dan terus meyakini ada pengharapan di dalam Dia yang hadir bersama kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat, yang sederhana ini boleh menguatkan kita semua. Mari kita berdoa kembali. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami boleh bersama-sama belajar tentang surat kepada jemaat di Tiatira. Biarlah pembelajaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, mengarahkan kami, dan memberkati kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami hidup, kami kembali berdoa dan berterima kasih. Amin.